Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat nggih. Di sini Ustazah akan memberikan materi di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Di subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk indikator yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan masalah sosial yang timbul akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat, menjelaskan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya di masyarakat Indonesia, dan juga mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Anak-anak, di sini Ustazah sudah memberikan beberapa contoh gambar dari proses pembuatan batik ya. Di sini ada batik tulis dan juga ada batik cap. Keduanya sama-sama digunakan untuk membuat kain batik. Akan tetapi untuk prosesnya berbeda-beda ya. Gambar yang pertama merupakan gambar membuat dengan cara membatik dengan batik tulis, yaitu dilakukan dengan cara menulis dengan benda dari canting. Kemudian yang kedua merupakan batik cap. Batik cap ini dilakukan dengan cara memberikan cap-cap gambar kepada kain-kain yang sudah disediakan khusus untuk membuat batik. Jadi batik cap ini lebih praktis daripada batik tulis karena batik tulis ini membutuhkan kreativitas dan juga ketelitian. Batik merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan masyarakat Indonesia yang mengandalkan panas atau kalor beserta perpindahannya. Batik menjadi daya tarik begitu banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Batik menjadi semakin mendunia sejak dikukuhkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009. Jadi, setiap tanggal 2 Oktober kita biasanya menggunakan batik secara keseluruhan ya, atau secara serentak, karena hari ini sebagai peringatan Hari Batik Nasional. Anak-anak, di sini ada gambar canting. Canting ini merupakan salah satu benda yang digunakan untuk membuat batik, yaitu batik tulis. Batik tulis dikenal sebagai batik halus karena pengerjaannya yang memang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang amat rumit. Hal ini pula lah yang membuat harga batik tulis lebih mahal dibandingkan dengan batik yang lainnya atau batik cap dengan proses pembuatan yang lainnya. Untuk memenuhi keinginan pasar yang beragam, batik cap kemudian dikembangkan. Sekalipun dikenal dengan nama batik cap, namun proses pembuatannya pun tak kalah rumit. Hal ini yang membuat batik cap lebih cepat dibuat adalah karena menggunakan canting cap dan pengerjaannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan batik tulis. Canting cap sendiri merupakan potongan-potongan tembaga yang dibentuk menyerupai pola tertentu. Proses pembuatan batik cap dimulai dari peletakan kain di atas meja yang telah dilapisi alas yang lunak. Kemudian lilin atau malam direbus hingga mencair dan dijaga agar suhu lilin tetap panas. Canting cap kemudian dimasukkan ke dalam cairan lilin. Cap kemudian diletakkan dan ditekan dengan kekuatan yang cukup di atas kain yang telah disiapkan tadi. Cairan lilin tersebut dibiarkan meresap ke dalam pori-pori kain sehingga tembus ke sisi lain permukaan kain. Nah, hal itu merupakan contoh pembuatan dari batik cetak ya, menggunakan bahan di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Contohnya pada gambar tersebut. Nah, di sini ada canting ya anak-anak. Canting tersebut memiliki beberapa bagian tertentu. Ada yang disebut sebagai nyamplung, ada yang disebut sebagai gagang, dan juga cucuk. Apa sih maksudnya atau pengertian dari camplung, gagang, dan cucuk? Nyamplung merupakan atau terbuat dari besi, dibentuk sedemikian rupa seperti wadah kecil untuk menampung lelehan lilin malam. Jadi nyamplung ini merupakan wadah kecil dari besi yang digunakan untuk menampung lilin malam. Jadi lilin malamnya ditaruh di atasnya, seperti itu ya. Kemudian ada gagang. Gagang ini dibuat dari kayu agar canting dapat dipegang dengan nyaman dan tidak panas. Nah,
karena kemarin kita sudah belajar tentang konduktor dan isolator, gagang dari canting ini merupakan benda isolator yang sulit menghantarkan panas, sehingga dibuat dari kayu ya Nana, agar bisa dipegang dengan nyaman dan tidak panas. Kemudian ada cucuk. Cucuk terbuat dari besi, dibuat sedemikian rupa sebagai jalan keluar lilin malam. Nah, cucuk ini dibuat di pucuk sendiri ya. Kenapa disebut sebagai cucuk? Karena dia letaknya di pucuk sendiri, kemudian berbentuk kecil dan dari besi. Hal ini dibuat gunanya untuk lilin malam tersebut bisa keluar dan bisa membentuk tulisan atau gambar sesuai yang kita inginkan. Di sini ada gambar contoh batik motif Megamendung. Keberadaan batik perlahan mengangkat perekonomian masyarakat. Salah satu tempat industri batik yang dikenal di Nusantara adalah industri batik Trusni di Cirebon. Gambar di samping merupakan salah satu contoh batik dari Cirebon yang diberi nama batik motif Megamendung. Akan tetapi muncul berbagai masalah sosial yang muncul antara lain seperti mulai seringnya kemacetan. Nah, anak-anak, masalah-masalah sosial ini terjadi karena bisnis dari batik semakin lama semakin berkembang. Batik yang dahulu hanya dipakai oleh kalangan tertentu, kini mulai merambah ke segala kalangan. Batik menjadi pakaian yang tidak lagi dikenakan saat seseorang pergi mengunjungi acara resmi. Tapi saat ini batik menjadi bahan yang dapat dipakai pada segala kesempatan. Keberadaan batik kemudian perlahan mengangkat perekonomian masyarakat. Salah satu tempat industri batik yang dikenal di Nusantara adalah batik Trusni Tradia yang ada di Cirebon. Karena banyaknya keinginan atau kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kain batik tersebut, maka ada beberapa masalah sosial yang muncul, antara lain seperti seringnya kemacetan. Selain itu, ada juga sampah, pembuangan sampah yang sembarangan. Kemudian juga ada sungai yang kotor. Nah, anak-anak, masalah sosial atau kemacetan lalu lintas memang menjadi masalah yang tidak hanya di daerah Cirebon, akan tetapi juga ada di daerah hampir sebagian kota-kota besar di Indonesia. Apa saja ya yang termasuk ke dalam masalah sosial di masyarakat? Tadi sebelumnya kita sudah bahas ada kemacetan lalu lintas, ada pembuangan sampah sembarangan, dan juga sungai yang kotor. Di sini ada salah satu kemacetan lalu lintas seperti pada gambar tersebut. Kemacetan lalu lintas ini adalah situasi di mana lalu lintas tersendat atau bahkan berhenti total yang disebabkan karena banyaknya jumlah kendaraan atau karena tidak tertibnya para pengguna jalan raya. Kemacetan dapat dengan mudah kita temukan di kota-kota besar, seperti pada gambar tersebut ya. Kemudian ada juga sampah. Masyarakat seringkali membuang sampah sembarangan tanpa memperdulikan akibat yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kita dapat dengan mudah menemukan sampah di pinggir jalan, entah itu berupa sampah plastik ataupun bekas makanan. Contohnya pada gambar tersebut banyak sekali sampah-sampah plastik yang kita lihat, dan itu pembuangannya juga sembarangan, dibuang di hutan. Hal itu tidak baik ya, dan tidak patut untuk kita contoh. Kemudian ada juga sungai yang kotor. Lagi-lagi masalah sosial ini dapat dengan mudah kita temukan di banyak tempat di Indonesia. Sungai menjadi tempat alternatif untuk membuang sampah. Akibatnya, sungai tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penampung air di kala hujan. Kondisi selanjutnya adalah munculnya banjir hingga banjir bandang yang akan akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Membuang sampah di sungai juga bukan merupakan hal yang tepat kita lakukan ya, karena akan menghambat aliran sungai tersebut yang seharusnya bisa mengalir ke tempat-tempat kita. Akibatnya terhambat oleh sampah dan mengakibatkan banjir yang juga akan merugikan kita sendiri. Nah, begitu ya materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Ustazah akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.